Evaluasi pembelajaran PKN di SD. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Darin Kamilia Febianti, Denisa Sri Damayanti, Dwi Erinda, Hilwa Sahnun Namira, Keisha Aulia Fadhalah, Rizal Ibrahim, dan Siti Farha Fadiah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran. Langsung saja ke pemateri pertama. Di sini saya akan membahas tentang definisi dari evaluasi. Apa itu evaluasi? Menurut Ralph Tyler, evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Evaluasi dalam artian bahasa menurut M. Habib Toha berarti penelitian. Sebagai terjemahan dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Sedangkan dalam artian definitif, evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya diperbandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses yang terstruktur dan sistematis untuk menilai dan mengambil keputusan terhadap sesuatu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Sedangkan evaluasi pembelajaran adalah suatu kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pendidik selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didiknya dan mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran dalam kelas yang pendidik itu terapkan. Menurut Benyamin S. Bloom, hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, domain kognitif. Domain kognitif berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, pemikiran, dan keterampilan berpikir siswa yang mencakup aspek-aspek seperti ingatan, pemecahan masalah, analisis, dan evaluasi. Evaluasi dalam domain kognitif sering melibatkan tes tertulis, ujian, tugas proyek, atau pertanyaan diskusi. Siswa diukur berdasarkan pemahaman mereka tentang materi, kemampuan menganalisis informasi, dan kemampuan mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menuntut berpikir tingkat tinggi. Contoh evaluasi domain kognitif adalah tes tertulis, kuis, tes lisan, lalu ada diskusi kelas, di mana guru dapat meminta siswa untuk membaca cerita tentang materi hidup rukun, lalu setelah itu guru bertanya kepada siswa apa pesan moral dari cerita tersebut. Lalu ada proses berpikir, di mana guru dapat memberikan pertanyaan yang berbasis masalah agar mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menemukan solusi. Contohnya adalah dengan mengajukan pertanyaan seperti, apa yang akan kalian lakukan ketika melanggar tata tertib di sekolah? Dan yang terakhir ada pemahaman visual, yaitu guru dapat menggunakan gambar atau diagram untuk menguji pemahaman siswa terhadap konsep-konsep tertentu. Contohnya, dengan menampilkan lambang Pancasila dan meminta siswa untuk mengidentifikasi makna dari setiap lambang sila Pancasila tersebut. Lalu yang kedua adalah domain afektif. Domain afektif berfokus pada perasaan, sikap, nilai, dan emosi siswa yang mencakup aspek-aspek seperti motivasi, minat, empati, dan nilai-nilai moral. Evaluasi dalam domain afektif dapat melibatkan pengamatan perilaku, penilaian diri siswa, wawancara, atau kuesioner sikap. Contoh domain afektif yang pertama yaitu kuesioner sikap. Guru dapat memberikan kuesioner kepada siswa yang berisi pertanyaan tentang sikap mereka terhadap topik tertentu. Misalnya, apa pendapatmu tentang teman yang berbeda agama? Lalu siswa akan memberikan jawaban berdasarkan perasaan dan pandangan mereka terhadap topik tersebut. Lalu yang kedua adalah pengamatan kelas. Guru dapat mengamati perilaku dan sikap siswa selama pembelajaran PKN di kelas, seperti partisipasi dalam diskusi, sikap terhadap teman sekelas, atau kerjasama dalam kelompok. Lalu yang ketiga ada proyek seni. Contohnya adalah siswa diminta untuk menggambarkan perilaku yang tidak mencerminkan warga negara yang baik. Lalu siswa dibebaskan untuk menuangkan ide, perasaan, dan emosinya ke dalam gambar. Setelah itu guru bertanya, apa makna dari gambar tersebut dan bagaimana perasaan siswa saat sedang mengerjakannya. Dan yang terakhir adalah diskusi. Guru dapat mengadakan diskusi kelas tentang topik-topik yang melibatkan nilai-nilai dan sikap seperti moralitas, etika, atau toleransi. Lalu, guru mengamati bagaimana siswa berpartisipasi dalam diskusi dan pendapat mereka dapat menjadi indikator sikap mereka terhadap topik tersebut. Ketiga adalah domain psikomotorik.
Domain psikomotorik berkaitan dengan keterampilan fisik, tindakan nyata, dan gerakan fisik. Ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan olahraga, seni, tugas tangan, dan aktivitas fisik lainnya. Evaluasi dalam domain psikomotorik melibatkan pengamatan langsung terhadap siswa saat mereka melakukan tugas atau keterampilan tertentu. Contoh evaluasi psikomotor yang pertama adalah observasi. Guru dapat mengamati siswa selama kegiatan praktis dalam kelas, seperti saat sedang berdebat dan berkolaborasi. Lalu yang kedua adalah simulasi peran. Guru dapat memberikan tugas di mana siswa harus berperan sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Contoh tugasnya bisa berupa simulasi pemilihan umum di kelas. Lalu yang ketiga adalah penugasan praktis. Guru dapat memberikan tugas yang memerlukan keterampilan praktis seperti membuat poster tentang mematuhi tata tertib lalu lintas. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tujuan evaluasi pembelajaran. Secara umum, evaluasi pembelajaran memiliki tujuan untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi terhadap sistem pembelajaran, dari mulai tujuan, materi, metode dan strategi, model, sumber belajar, lingkungan, serta penilaian itu sendiri. Nah, menurut Citenden, evaluasi pembelajaran memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu ada keeping track, yang kedua itu ada checking up, yang ketiga itu ada finding out, dan yang keempat ada summing up. Nah, yang pertama itu ada keeping track. Keeping track itu menelusuri dan melacak kesesuaian proses pembelajaran peserta didik dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada checking up. Nah, checking up ini mengecek ketersapaian, kemampuan, dan kekurangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada finding out, yaitu mencari dan menemukan kesalahan serta kelemahan peserta didik agar guru dapat mencari alternatif ataupun solusinya. Yang keempat itu ada summing up, yaitu menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam laporan kemajuan belajar. Selanjutnya mengenai jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, evaluasi formatif, yaitu penilaian yang dilakukan guru setelah peserta didik menyelesaikan satu materi pada mata pelajaran tertentu. Kedua, evaluasi sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan setelah peserta didik mengikuti mata pelajaran dalam satu semester. Penilaian ini biasanya dikenal dengan ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Ketiga, evaluasi diagnostik, yaitu penilaian yang dilakukan untuk menganalisis keadaan peserta didik, baik itu kesulitan maupun hambatan selama proses pembelajaran. Dan keempat, evaluasi penempatan, yaitu penilaian untuk kepentingan penempatan berdasarkan bakat, minat, kemampuan, serta keadaan diri peserta didik. Evaluasi dapat dilakukan untuk mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya, misalkan dalam pemilihan jurusan, tingkat kelas unggulan, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan evaluasi, terdapat beberapa prinsip yang dijadikan landasan agar proses dan hasilnya dapat maksimal. Yang pertama ada kontinuitas atau continuity, yang berarti evaluasi harus dilakukan secara kontinu atau terus-menerus selama proses pembelajaran, karena pembelajaran juga merupakan kegiatan yang kontinu. Hal ini dapat dilakukan agar evaluasi yang diperoleh dapat menggambarkan dengan jelas keadaan atau perkembangan peserta didik yang sesungguhnya. Yang kedua ada komprehensif. Dalam melakukan evaluasi, hendaklah guru menilai segala aspek yang dimiliki oleh peserta didik, baik itu kognitif, afektif, atau psikomotor. Yang ketiga, adil dan objektif. Artinya, dalam proses evaluasi, semua peserta didik harus diperlakukan sama tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, guru juga harus objektif dalam menilai kemampuan siswa sesuai dengan data dan fakta serta apa adanya tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan, karena sejatinya evaluasi bukanlah suatu rekayasa atau manipulasi. Yang keempat ada kooperatif. Guru atau pendidik hendaklah bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua, warga sekolah maupun peserta didik itu sendiri agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi.
Dan yang terakhir ada valid dan reliable. Untuk menghasilkan evaluasi yang sesuai fakta, hendaklah alat evaluasi yang digunakan pun bersifat valid dan reliable. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen apa saja yang terdapat dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, di mana evaluasi dimulai dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Tujuan ini harus teliti, dapat diukur, lalu relevan dan berbatas waktu. Yang kedua itu ada instrumen dari evaluasi. Instrumen evaluasi merupakan alat di mana guru itu bisa mengumpulkan data tentang pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi. Ini tuh dapat berupa tes proyek ataupun presentasi, lalu observasi dan diskusi kelompok. Yang ketiga ada kriteria penilaian. Kriteria penilaian menjelaskan standar yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ini harus jelas dan objektif agar bisa memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Yang keempat ada proses evaluasi. Proses evaluasi sendiri itu melibatkan pengumpulan data menggunakan instrumen penilaian yang telah ditentukan sebelumnya tadi. Hal ini melibatkan pengamatan, lalu penilaian, pemberian umpan balik terhadap kemajuan siswa. Selanjutnya ada analisis data, di mana data yang dikumpulkan selama proses evaluasi perlu dianalisis secara cermat. Ini tuh untuk membantu guru untuk memahami tingkat pencapaian siswa, dapat mengidentifikasi kekuatan lalu kelemahan dari siswa, serta menentukan langkah selanjutnya untuk meningkatkan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan pendidik. Selanjutnya ada umpan balik, di mana umpan balik adalah proses memberikan informasi kepada siswa tentang prestasi mereka. Umpan balik yang efektif memberikan pujian, masukan yang jelas, lalu konstruktif dan spesifik untuk membantu siswa memahami area yang perlu diperbaiki. Telah dipaparkan mengenai pengertian, tujuan, jenis-jenis, aspek-aspek, prinsip-prinsip, serta komponen-komponen evaluasi. Selanjutnya adalah mengenai urgensi evaluasi. Evaluasi memiliki peran penting dan strategis dalam pendidikan. Mengapa? Karena proses pembelajaran menjadi bermakna ketika hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya bagi para guru, kepala sekolah, institusi, orang tua, dan pemerintah. Dengan adanya evaluasi, kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses pembelajaran yang telah terlaksana dan dapat kita perbaiki di kemudian hari.